Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Janjimu sudah terbukti, oh. Kasih setiamu tak berakhir, takkan berakhir di dalam hidupku. Sekalipun bumi berlalu, sekalipun langit kan lenyap, tetapi kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tak akan berubah, oh. Engkau setia, takkan berubah, oh. Aku bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Janjimu teguh selama-lamanya. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi lagi tentang pengharapan orang percaya sebagai lanjutan. Tetapi karena materi untuk sesi ini tidak terlalu banyak, maka saya mau sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Hal-hal yang juga penting untuk kita perhatikan dan lakukan. Para sahabat setia sudah mengenal karakter diri saya ini ketika berbagi sharing. Bahwa saya suka mengulang-ulang sesuatu yang saya anggap penting dan juga bermanfaat, termasuk hal-hal yang saya sudah rasakan dampak positifnya dalam kehidupan saya. Sekalipun apa yang saya bagikan itu tidak melulu ada dasar firman-Nya gitu ya. Tetapi kan kita juga harus belajar dari hal-hal lain di luar firman Tuhan. Kalau pada sharing kemarin saya bagikan dasar firman Tuhan, kenapa kita harus juga memperhatikan kesehatan tubuh kita, jasmani kita. Tapi kali ini saya nggak mengulang ayat itu lagi karena saya sudah bagikan tempo hari. Sekarang saya hanya melakukan pengulangan dan juga penekanan terhadap hal-hal apa yang baik yang menurut saya penting untuk kita perhatikan dan kita praktekkan. Jadi yang pertama saya mau terus suarakan kepada kita supaya memulai membangun hidup sehat. Salah satunya adalah berpuasa. Nah, kalau berpuasa yang dipahami selama ini tidak makan dan tidak minum, maka puasa yang sedang saya tekankan adalah intermittent fasting. Nah, ini juga puasa yang lebih ringan, yang justru sebagai pendahuluan atau latihan ketika sebelum nanti kita mau melakukan puasa ibadah atau ibadah puasa di hari-hari mendatang. Jadi sebelum puasa tidak makan dan tidak minum, ibadah puasa belajar saja dulu melakukan intermittent fasting. Itu juga latihan untuk menahan hawa nafsu terhadap makanan. Nah, sebetulnya tergantung kita memaknainya. Seperti saya yang memang berkomitmen untuk berpuasa selama saya hidup gitu ya. Tapi juga kan saya harus perhatikan kesehatan saya. Maka saya pilih dari dulu puasa setengah hari. Dan itu juga beberapa pengajaran benarkan itu, yaitu dari jam 8 atau jam 9 malam paling lama hingga esoknya jam 12 siang. Jadi sebetulnya kan dari waktu puasa seperti ini kita bahkan lebih banyak pakai waktu kita untuk istirahat, untuk tidur. Jadi sebetulnya hanya meniadakan breakfast saja, sarapan saja. Kemudian
jam makan siangnya tetap gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu mengganggu. Tapi setelah belakangan ini saya belajar tentang intermittent fasting, kemudian saya berusaha untuk buka puasa itu jam 4, paling cepat jam 3 itu pun jarang. Dan jam 3 itu pun kalau misalnya sangat 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 nggak tahan gitu ya, atau ada pertimbangan perlu untuk buka jam 3, itu saya lakukan hanya makan buah mungkin gitu ya, atau uh, 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 smoothie, atau cuma sekedar air putih hangat gitu. Saya udah nyaman menjalankan intermittent fasting itu buka jam 4 mulai makan gitu. Ini saya rekaman jam 5 kurang seperempat, tadi baru selesai uh, uh, nikmati smoothie setengah jam, pelan-pelan nikmatinya, dan nanti saya akan tutup jam 7 ya, kurang lebih jam 7 gitu. Jadi jam makannya itu hanya kurang lebih 3 jam, dan itu betul-betul uh, menyehatkan saya, menghemat tenaga dan juga uang. Tempo hari kan saya sudah bersaksi ketika saya sudah uh, tahu channel-channel masak yang sederhana, yang sehat dari YouTube. Lalu saya belajar uh, mengikutinya. Akhirnya saya udah nggak pernah lagi, hampir nggak pernah makan di luar. Kalau makan di luar kan tentu lebih boros kalau kita sediakan sendiri, dan tentunya tidak lebih higienis daripada apa yang kita kerjakan sendiri gitu. Dan tambah lagi setelah saya intermittent fasting ini, turun lagi turun lagi biaya bulanan saya gitu, khusus untuk makanan. Karena bayangin aja seberapa banyak sih yang saya makan dalam jangka waktu 3 jam per hari itu. Jadi betul-betul dipangkas biayanya, tapi tidak mengurangi kesehatan saya. Justru seperti yang kemarin saya katakan kan, ketika kita berpuasa ada reaksi tubuh yang pusing. Saya pernah baca itu membuang toksin, racun di dalam tubuh kita. Terjadi juga regenerasi sel, pembakaran lemak, belum lagi nilai spiritualnya gitu kan. Nah, jadi malah bukan bukan semakin uh, bukan semakin uh, maksudnya bukan malah merugikan, melemahkan diri saya, tapi justru saya mendapatkan benefit yang lebih ketika lakukan ini gitu. Berhemat dalam waktu, lebih fokus untuk melakukan hal yang lain, juga dalam keuangan. Saya ketika kadang namanya juga daging ya, fisik kita kadang lemah atau berontak pengen buka cepat-cepat gitu ya. Kalau sampai jam 12 sih saya udah dari dulu udah biasa sampai jam 12 itu nggak makan gitu. Nah, ini dari fasenya dari jam 12 ke jam 4 itu kan cukup cukup lama juga, 4 jam gitu. Tapi saya selalu motivasi diri saya bahwa ini waktu yang terbaik untuk membakar lemak, regenerasi kulit, regenerasi sel, kemudian uh, juga membuang racun. Bahkan yang saya percaya ada hal yang bahkan ilmuwan nggak bisa jelaskan dampak dari puasa itu sendiri. Sebab saya rasakan ada hal-hal yang baik di dalam tubuh saya, menjadi bugar gitu ya, dan lebih enteng gitu. Dan saya rasakan juga itu untuk apa ya, uh,
eee, diri saya gitu, lebih lebih, eee, fresh gitu, lebih, badannya, kulitnya juga gitu. Karena udah konsumsi, eee, produksi seperti minyak itu udah dikurangin gitu ya. Saya punya wajah itu berminyak, jadi dengan pola hidup sekarang itu, saya betul-betul rasakan hal yang betul-betul beda gitu. Mukanya udah nggak kulit mukanya udah nggak kusam lagi, udah nggak berminyak karena nggak ada lagi yang goreng-goreng kecuali cuma tumis dengan minyak zaitun secukupnya dan itu semua kan lemak yang baik gitu. Nah, saya rasakan banyak hal gitu. Itulah kenapa saya ingin menyuarakan terus-menerus bukan cuma di komunitas ini, di keluarga saya juga saya kasih tahu itu. Karena saya pengen orang lebih menikmati hidup dan juga nggak semakin berat untuk menjalani hidup hari-hari sekarang. Contohnya saja, kalau ada dua orang yang sedang menghadapi masalah hidup, persoalan hidup apapun itu, yang si A hidupnya sehat, dia menerima persoalan hidup, lalu si B juga mendapatkan masalah dalam hidup, tapi dia sakit-sakitan. Nah, kita juga mudah memahami bahwa si A ini akan lebih lebih mudah untuk menghadapi masalahnya. Karena cuma masalah hidup cuma satu. Tapi kalau si B itu seperti orang yang jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ada masalah sakit penyakit, ada lagi masalah hal yang lain jadi double. Nah, apalagi kalau tadi saya katakan puasanya itu betul-betul bukan sekedar untuk kesehatan semata, tapi juga ada nilai spiritualnya. Maka orang yang punya spiritual yang baik itu akan memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi masalah dengan orang yang tadi dikuasai oleh hawa nafsu. Dia bisa akan lebih tenang, lebih fokus untuk menghadapi masalah. Nah, ini kan akhirnya akan menentukan kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, atau menjadi orang yang kalah, yang jatuhnya menggerutu, bersungut-sungut, marah, gitu kan. Itu kan hasilnya akan ke sana, gitu. Nah, tapi kalau kita tenang, biasa fokus, juga tidak ada keluhan di dalam diri kita, maka kan beban kita akan semakin ringan, gitu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi untuk terus ngomong ke orang dan saya juga melatih diri saya bahwa apa yang saya katakan itu adalah semua benih. Baik benih firman Tuhan yang ditabur maupun benih hal-hal yang baik itu uh, saya mau pastikan bahwa itu akan berbuah. Entah cepat atau lambat. Dan saya akan sangat senang, saya akan bersuka cita dan merasa hidup saya ini berarti ketika saya melihat ke depan orang-orang yang mendengarkan sharing saya itu menerima manfaat. Sebetulnya di waktu yang lalu kan kita udah bersaksi ada seperti Bu Rini yang tadinya asam lambung sembuh, yang kolesterol sembuh, yang Bu Rani yang merasa tubuhnya semakin bugar gitu ya. Nah jadi saya merasa jadi manusia itu punya arti gitu, bisa menuntun orang kepada Tuhan tapi juga menularkan hal-hal yang positif dan itu saya terus tanamkan di dalam diri saya supaya hidup saya ini jadi berkat. Kalau kita nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, tahu kan lagu itu, kita mungkin penuh haru tapi dalam prakteknya kita kita berbanding terbalik dengan pesan daripada lagu itu. Itu yang saya bilang orang-orang penipu, orang-orang munafik, dan saya nggak mau seperti itu. Makanya dalam hari-hari saya, seperti hari ini terus itu semakin berulang. Saya selalu uh, 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 uh,
pastikan pikiran saya, set up my mind untuk katakan bahwa saya mau hidup benar, saya mau hidup suci, saya mau hidup tulus, saya mau hati saya semakin terjaga, pikiran saya, anggota tubuh saya, praktek hidup saya. Bahkan ketika merenungkan firman, nanti pada waktu yang berbeda saya kasih tahu bagaimana semakin hari firman itu semakin terbuka di mata saya. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang firman Tuhan inginkan kepada kita. Sesuatu yang terlewatkan selama ini. Dan itu saya lakukan setiap hari, introspeksi diri gitu ya. Jadi perhatikan cara hidupnya. Nah, di sini juga saya tambahkan bahwa mungkin ada yang berkata, iya karena Pak Atta kan sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Nah, makanya kan kemarin kan saya kasih tahu, jangan langsung ikuti seperti saya yang OMAD, one meal a day, itu terlalu berat untuk pemula. Mulai melangkah dengan 1 kali seminggu, kita udah dewasa. Nanti tingkatkan lagi 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Bahkan untuk kalau para sahabat saya rasanya udah hampir semua ya berpuasa at least sampai jam 12. Nah, kalau mau lamain lagi, kalau nggak kuat misalnya setelah jam 12 itu boleh buka dengan buah. Atau saudara yang baru memulai, kan intermittent fasting juga kan tetap bisa minum air putih, entah kopi atau teh. Saya bahkan kalau pagi saya minum kopi, kebanyakan kopi atau teh hijau juga tanpa gula. Saya kasih VCO, virgin coconut oil, sebetulnya MTC oil yang bagus saya baca. Dan itu ditambahkan selain nikmat itu betul-betul boost, menaikkan energi gitu ya. Jadi nggak berasa kalau intermittent fasting. Nah, jadi buat saudara yang pemula, hanya disingkirkan aja, diganti jenis sarapan yang biasa dinikmati. Kalau tadinya itu adalah mie, entah mie rebus, mie goreng, atau dari tepung-tepung yang lain, atau roti gitu ya, atau bahkan nasi goreng, atau hal-hal yang gorengan gitu. Kalau memang untuk pemula dan punya niat, saya sangat percaya pasti bisa. Gantikan saja breakfastnya dulu dengan buah. Buah-buah yang mengenyangkan seperti pepaya, mungkin alpukat gitu ya. Pisang juga rasanya bisa, apalagi kalau dikasih dibuatkan smoothie. Alpukat dan gulanya itu pisang Ambon yang mateng itu enak banget gitu. Apalagi kalau ditambah bubuk coklat. Semua kan tanpa gula ya, dan itu menyehatkan. Nah, lama-lama perut kita ini beradaptasi dan nggak kerja berat. Kemarin kan saya udah bilang, perhatikan aja sekeliling kita yang pernah kita kenal atau di antara kita. Terlihat banget dari wajahnya yang organ pencernaannya itu kerja keras setiap hari. Banyak sekali kan kasus di luar sana yang kemudian gagal ginjal atau mengidap berbagai penyakit yang bahkan serius, itu karena apa? Awalnya itu dari makanan, segala sesuatu yang dimasukkan lewat mulut. Tapi kalau kita masukkan hal-hal yang sehat ke dalam tubuh kita, yang buah-buahan yang tidak mengandung banyak gula, itu juga akan lebih mudah diolah oleh tubuh kita. Jadi nggak perlu kerja berat. Yang untung siapa? Kan diri kita sendiri. Tinggal kita ubah pola hidup kita dan kita akan nikmati di hari tua nanti. Kalau Tuhan izinkan kita panjang umur, di apa yang kita investasikan sekarang, kita akan nikmati di hari-hari yang akan datang. Jadi kalau saya berdoa gini, kalau saya sakit biar karena Tuhan izinkan untuk sebuah tujuan, bukan karena pola hidup saya yang salah, bukan karena pola hidup saya yang yang serampangan, yang sembrono, yang nggak baik gitu ya, yang buruk gitu. Nah, jadi saya mau
ajak kita seperti kemarin Bu Nancy perayaan ulang tahun, sebetulnya saya buatkan di Interfam pesan itu bukan cuma khusus buat Bu Nancy, tapi kita yang di Interfam yang baca gitu ya. Perhatikan pola hidupnya. Apa yang kita investasikan, memang daging kita teriak, dilatih makanya gitu ya. Nanti kita akan menikmati hasilnya di hari tua gitu. Kalau Yesus belum datang, kemudian kita dikasih umur panjang, kita bisa menikmati hari-hari kita dengan sukacita tanpa mengeluh dengan sakit penyakit. Kalau orang berpenyakit itu selain menyakitkan secara fisik, susahnya juga nggak tanggung-tanggung kalau sampai harus ke rumah sakit. Belum lagi uang. Mencari uang kan sesuatu yang nggak mudah kan. Pikirannya jadi bertambah, beban pikirannya jadi bertambah, uangnya juga yang dicari, dicoba dikumpulkan, akhirnya ya begitu saja untuk pengobatan. Saya nggak menemukan si Abraham uh, sakit dan kemudian pergi ke tabib gitu ya pada saat itu. Ya karena saya yakin pola hidupnya itu sehat. Dan manusia pun sebetulnya bisa kok supaya nggak usah sakit-sakitan. Karena selain janji Allah, kita juga menentukan kita mau nanti di masa tua kita mau sakit-sakitan atau mau sehat-sehat. Itu semua kita yang tentukan setiap hari, hari ini. Tergantung daripada keputusan kita untuk memilih. Keputusan kita untuk memilih apa yang baik untuk kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Jadi jauhkan makanan-makanan yang jadi selain saya mendorong untuk ambil intermittent fasting, jauhkan juga makanan-makanan yang tinggi, juga minuman yang tinggi kalori seperti uh, 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 minum-minuman kaleng itu, minum-minuman botolan yang di supermarket itu kan ya seperti cola, minuman soda, itu kan tinggi gula itu. Kalorinya itu sangat tinggi. Jauhkan itu. Berusaha ya kalau saya sih bilang hindari aja. Seperti minuman-minuman seperti itu. Lalu junk food itu juga dikurangi. Kalau dikatakan no sugar itu kan agak susah. Sedangkan kalau kita mau pilih yogurt yang sehat pun tetap masih punya kurang lebih 2 gram gula gitu. Tapi itu kan udah sangat minim, apalagi seperti pola hidup intermittent fasting misalnya. 2 gram hanya di bawah uh, uh, itu kan 2 gram itu satu apa ya, satu wadah gitu ya, satu kontainer gitu ya, satu tempat gitu, itu kan nggak mungkin kita habiskan. Jadi kalau dibagi-bagi ya sangat kecil gulanya. Jadi kalau itu hanya dikonsumsi per hari, apalagi intermittent fasting, olahraga, itu juga tidak akan pernah membuat kegemukan gitu ya, karena terpakai gitu. Nah, jadi usahakan untuk menghindari gula-gula yang langsung kayak ketika ditambahkan ke kopi atau teh gitu ya. Itu usahakan hindari gula-gula seperti itu. Dulu ada kan susu coklat yang ada gula pasirnya juga, sampai terakhir ini saya ayak gitu pakai saringan, akhirnya gulanya tersisih, saya buang gitu. Nah, jadi berusaha, karena gula ini sangat 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 tidak baik bagi kita yang memang kurang pergerakan. Ya kalau mereka yang mengandalkan aktivitas fisik sih untuk beraktivitas itu nggak terlalu masalah. Bahkan karbohidrat juga nggak pernah jadi masalah asal terpakai setiap hari.
Tapi kalau kita yang di kota kan cenderung nggak terpakai, akhirnya tertimbun gitu. Jadi perhatikan pola hidupnya supaya mengurangi beban hidupnya, sehingga kalau kita sehat, kita tidak membuat masalah terhadap diri kita sendiri karena kita mau hidup teratur, tertib gitu ya. Kita juga akan meringankan pikiran kita dalam menjalani hari-hari ke depan, sehingga kita lebih mudah bersyukur, berterima kasih. Orang yang berpenyakitan kan jadinya apa? Ngeluh, uh, ya susah untuk kemudian memaksa dirinya mengucap syukur gitu ya. Ya walaupun tetap dipaksakan, tapi nggak seceriah kita yang kalau kita sehat gitu ya. Nah jadi penting untuk kita perhatikan itu. Dan saya uh, akan sangat bergairah untuk melihat nanti kalau ada di antara para sahabat atau saudara yang bersaksi lagi setelah mengikuti pola hidup yang seperti ini, dan bercerita tentang benefit yang didapat, dan itu akan membangun, itu juga berkat gitu ya, sehingga komunitas ini bukan sehat saja, bukan cuma sehat secara spiritual, tapi juga untuk jasmani kita gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau bagikan apa yang saya dapatkan ketika doa tadi pagi. Jadi sebetulnya hidup ini tidak ada yang terlalu luar biasa kok. Tidak ada kok yang terlalu luar biasa. Jadi saya dibuat mengerti bahwa Tuhan tetap sama. Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak akan pernah berkurang sekalipun ada pandemi. Nah, yang saya sampai tulis ketika saya doa, karena biasa saya taruh handphone saya di dekat saya. Jadi sebetulnya apa yang membuat kemudian banyak orang Kristen yang berkeluh kesah, mengeluh, termasuk juga orang-orang yang tadinya di antara kita bersemangat dalam melakukan semuanya, bersemangat berbagi rema, berbagi LPS, berbagi sharing, respons, kemudian melakukan ayat hafalan dan par gitu ya, kemudian undur. Masalahnya hanya pada diri seseorang tersebut. Sebetulnya sama seperti pohon. Nah, rasanya ilustrasi ini sudah sangat sering kita dengarkan. Pohon, sebatang pohon yang akarnya kuat sebagai pertahanan terhadap badai, itu tidak akan mudah rubuh, tidak akan mudah tumbang ketika angin kencang menerpa. Gak akan. Ilustrasi sederhana itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, di waktu-waktu yang lalu, Tuhan sudah sangat baik memberikan kesempatan kepada setiap orang. Saya fokuskan di komunitas ini ya, untuk membangun semuanya, membangun pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, membaca firman, melakukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, apa yang sudah dibangun di waktu yang lalu, itu diuji pada masa kesukaran, masa melewati lembah kehidupan, masa-masa sukar. Nah, kenapa sebagian orang bisa melewatinya dengan baik, bahkan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang? Tetapi ada orang yang kemudian menjadi lemah, bahkan saya sangat yakin tidak sedikit yang kemudian kekristenannya kembali seperti dulu. Gak lagi tekun berdoa, gak lagi mencari Tuhan, gak lagi memiliki jam-jam doa yang teratur, gak lagi berdoa, gak lagi suka membaca firman. Saya bisa feel itu.
kembali kepada kekristenan yang lama. Karena apa? Praktek aktivitas rohaninya itu tidak berkualitas, tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar dilakukan. Nanti pada bagian ketiga kan saya bagikan tentang pengharapan. Nah, kalau sungguh-sungguh meresapi, menikmati firman itu, maka firman yang dibaca itu maksudnya, itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber penghiburan. Jadi, ketika ada kesukaran, ada masalah, firman yang sudah menjadi jiwa di dalam dirinya, itu menjadi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Nah, kenapa kemudian orang-orang ini menjadi lemah, bahkan undur? Karena apa yang dibacanya tidak sungguh-sungguh dimengerti, tidak sungguh-sungguh dinikmati, dijiwai, dan tidak sungguh-sungguh dihidupi. Sehingga apa? Tidak memiliki sumber pertahanan untuk menghiburkan dirinya, untuk memotivasi dirinya. Nah, demikian juga dengan praktik doanya. Berdoa itu bukan cuma rutinitas. Berdoa bukan cuma untuk menaikkan pokok-pokok doa. Sebetulnya berdoa itu lebih pada mencari wajah Tuhan. Karena itu kan yang Tuhan katakan di Amos. Carilah Tuhan supaya engkau hidup. Di Mazmur 105 ayat 4 kalau nggak salah, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan senantiasa. Jadi kalau kita datang berdoa itu tujuannya adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menyenangkan Dia lewat pujian dan mazmur kita, pengagungan kita, itu sebetulnya yang lebih esensi. Berdoa itu berterima kasih juga, mengucap syukur, menantikan Tuhan itu pengen kenal Tuhan. Curhat kepada Tuhan bahwa saya ingin lebih lagi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, menyadari Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi itu sebetulnya harus dibangun. Nah, kalau punya pengenalan yang baik dengan Tuhan, punya kedekatan yang erat dengan Tuhan, maka ketika ada masa-masa sukar, ada masalah, dia nggak goyah. Karena dia tahu penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa. Puasa itu apakah semata-mata untuk menyingkirkan sarapan atau juga makan siang, sekedar menyiksa diri, ya itu nggak akan ada benefit yang didapat, nggak ada faedah yang didapat. Tapi kalau sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, maka dia akan dapatkan kekuatan spiritual, kekuatan batiniah. Nah, tadi kan sudah sempat singgung juga, kekuatan batiniah seseorang, kekuatan spiritual seseorang, itu akan berdampak pada sikap dan responsnya terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Kalau manusia spiritualnya sudah tangguh, dewasa, maka dia akan memiliki respons yang berbeda dengan orang yang hidup dalam daging. Nah, jadi ini yang saya ngerti, saya renungkan ketika duduk berdoa tadi pagi. Maka apa pesannya buat kita? Yang saya mau katakan adalah, kalau sekarang masih dikasih waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan peringatan ini, perbaiki cepat-cepat aktivitas rohani kita.
Dan sekarang pun saya tegaskan kembali, nggak apa-apa cuma baca satu perikop, hanya satu pasal sehari, nggak bakalan saya tegur. Tapi berusaha untuk mengerti apa yang dibaca itu. Jadi tidak melelahkan secara fisik, tapi mendapat benefit yang luar biasa di dalam spiritual. Apa yang kita bangun hari ini dalam pembacaan Alkitab kita, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, seperti apa kita cara membangunnya, itu akan kita nikmati nanti, dan itu akan menentukan seperti apa kita di dalam Tuhan nanti. Kalau berdoa, sekali lagi saya katakan, bukan karena rutinitas, bukan karena ada laporan. Nah, orang-orang yang ikut-ikutan, seperti beberapa orang yang keluar dari antara kita, orang lama padahal, udah tahunan, 3 tahunan, bahkan udah jalan 4 tahun bersama dengan TRC, dari TRM. Akhirnya keluar. Saya bilang sama tim admin, jangan digabungkan lagi. Kalau dia keluar, jangan digabungkan. Jangan kita seolah butuh orang gitu ya. Orang yang memang kita mengasihi jiwa-jiwa, tapi orang yang butuh komunitas seperti ini. Jangan seperti merasa kita tahan-tahan orang itu gitu ya. Kalau alasannya menemukan komunitas yang baik di luar sana, ya puji Tuhan. Tapi kalau ternyata karena memang dia merasa bahwa apa yang dibagikan di komunitas ini juga nggak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena nggak dilakukan. Apa yang membuat mayoritas kami tetap bertahan dan menikmati komunitas ini? Karena kami merasakan dampaknya, benefitnya, keuntungannya bagi bagi diri kami. Jadi kalau orang juga, cuma dengar dan nggak mau lakukan, kan nggak ada artinya, nggak akan membawa berdampak apa-apa bagi dirinya. Bahkan firman Tuhan yang luar biasa ini pun, kalau kita nggak lakukan, kita tidak akan pernah mengalami kuasanya. Nggak akan pernah terjadi di 2 Timotius 3 ayat 16 yang berkata bahwa firman itu akan mengubahkan kita. Firman yang mengubahkan kalau kita respons dan kita lakukan. Dan demikian juga dengan sharing saya. Kalau saya bagikan hal-hal yang baik tentang pertama tadi pola hidup sehat, kemudian juga dengan memperbaiki dan evaluasi par kita, dan orang itu juga nggak sanggup membayar harganya untuk memiliki konsistensi untuk melakukan par, ya ngapain juga dengerin yang kayak gini sih, ngapain juga ada di grup ini, maka pilihannya keluar gitu ya. Dan sama seperti yang Paulus katakan, bahwa tentu orang-orang seperti itu tidak akan lebih maju secara kerohanian daripada kita yang tetap memilih setia dan konsisten. Jadi perbaiki semuanya sekarang, hidupi apa yang kita baca, miliki motivasi yang betul, yang benar ketika berpuasa. Lakukan seperti untuk Tuhan. Miliki juga pengertian yang benar ketika berdoa. Nanti kita berdoa untuk pokok-pokok doa itu sebagai dorongan hati kita, karena kita ketemu Tuhan, kita terbeban untuk mendoakan banyak hal. Tapi yang paling diutamakan adalah mengejar persekutuan dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan dulu. Senangkan Tuhan. Kalau ini dilakukan, pasti bertahan, dan bukan cuma bertahan, pasti akan bertumbuh, berubah, dan berbuah. Sehingga saudara nanti akan punya kesaksian bahwa setelah berada di dalam komunitas ini, ada banyak hal yang berubah, termasuk tentunya jadi yang tadinya nggak baca firman menjadi baca firman, yang dulu nggak hidup dalam doa sekarang berdoa gitu. Jadi nanti saya udah punya rencana, saudara yang sudah mencapai Elpar 50 itu kan sudah cukup diyakini telah mengalami sesuatu yang baru kan. Itu kan udah kurang lebih 1 tahun berarti melakukan par. Nah, nanti kami akan berikan kesempatan untuk bersaksi, tapi belum dalam bentuk video,
tapi dalam bentuk tulisan untuk dibagikan di TRC Group yang Facebook. Nanti para sahabat setia memberikan respons dalam bentuk komentar untuk terus memotivasi dan menjadi kesaksian. Kalau kesaksian itu jujur, misalnya yang tadinya saya nggak baca firman, udah lama Kristen tapi nggak memiliki uh, uh, nggak memiliki komitmen diri untuk baca firman. Sekarang sudah jalan 1 tahun, saya udah tidak lagi melewatkan setiap hari tanpa baca firman. Sekarang udah berdoa, tadinya nggak berdoa, sekalipun sekarang katakan berdoa 5-10 menit, tapi saya sudah membangun itu dalam 1 tahun ini, sesuatu yang baru dari kekristenan saya yang udah puluhan tahun. Nah, bersaksinya yang wajar saja gitu ya, sesuatu yang memang jujur udah berubah gitu. Nanti kami akan berikan kesempatan, tuliskan kesaksiannya dan dibuat di TRC gitu, supaya menjadi kesaksian kepada banyak orang bahwa itulah yang kita bangun di TRC, kekristenan yang seperti itu, yang mengubahkan mulai dari praktek kekristenan itu sendiri, juga terlebih sikap hidup yang diubahkan, mindset yang diubahkan, juga sikap hidup yang berubah, praktek hidup yang berubah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, gitu ya. Nah, jadi perbaiki semuanya sekarang. Jangan lakukan asalan sebagai rutinitas, apalagi keterpaksaan. Nanti rugi dan bakalan berhenti. Kita yang akan menjadi saksinya, kan kita yang udah setia di sini melihat, oh si saudara A, saudara B, saudara C itu melakukan par, kemudian keluar. Kenapa? Asal atau ikut-ikutan, nggak melakukan dengan benar, sehingga tidak dinikmati gitu ya. Saya 99% yakinlah dengan karunia yang Tuhan berikan pada saya. Dari sorot mata seseorang itu saya bisa tahu. Jadi kalau beberapa orang yang keluar dari komunitas kita, itu saya nggak terlalu heran gitu. Karena saya udah tahu bahwa orang ini belum bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Boro-boro mau mengasihi Tuhan, boro-boro uh, mau menghargai apa yang Tuhan telah kerjakan baginya di kayu salib. Untuk bersungguh hati pun mau menjalankan kekristenan yang benar belum ada. Dari sorot matanya itu kelihatan, belum memiliki ketertarikan terhadap kekristenan, belum memiliki saya belum bisa feel dari sorot matanya itu ketertarikan terhadap hal-hal rohani, firman Tuhan, belum gitu. Dan terkadang kalau saya perhatikan bahwa misalnya bapak ini atau ibu ini kan sebetulnya sudah orang tua gitu ya, sudah harusnya memberikan teladan nanti kepada anak-anaknya dalam hal kerohanian, sudah juga berumur gitu ya, walaupun mungkin belum sepuh gitu, tapi kok seperti ini kualitas kekristenannya, nanti mau jadi apa ini gitu ya. Padahal apa yang kita mau dapatkan nanti dari Tuhan itu pertimbangannya adalah sikap hidup kita. Jadi kita yang di sini kiranya diperingatkan, miliki hati yang murni untuk melakukan semuanya, tulus melakukan semuanya, sungguh-sungguh melakukan semuanya supaya terima manfaatnya. Kalau saudara berubah, saudara yang beruntung kok, bukan kita. Saya nggak ada untungnya kalau saudara kemudian bertumbuh, berubah, berbuah. Yang saya hanya nikmati adalah sukacita. Kalau upah nanti Tuhan akan sediakan, gitu. Tetapi dampak secara langsung kan diri Anda sendiri yang merasakannya, gitu. Jadi kasihan orang-orang Kristen tapi kok kelihatannya nggak suka mendengarkan sharing, didikan, nasihat dan teguran, nggak tertarik gitu ya. Jadi ya keluar aja dianya gitu ya. Itu sih sebagai konfirmasi dari apa yang saya lihat dari sorot matanya yang kelihatan kosong, nggak ada apa ya passion untuk nggak ada gairah gitu ya untuk perkara-perkara rohani. Padahal saya sudah berkali-kali katakan itulah yang terpenting. Di Kolose 3 ayat 2 katakan kan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kalau terjemahan sehari-hari dikatakan seperti ini. Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju di surga, jangan
ke dunia ini. Ada juga terjemahan lain berkata bahwa inilah hal-hal yang di surga yang kekal yang Tuhan sediakan, bukan hal-hal yang di bumi gitu. Jadi kita harus bangun hal-hal rohani untuk kita bisa memiliki kekayaan rohani sebagai juga sumber puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan kita di dalam kekekalan gitu ya. Nah, jadi perhatikan cara membangun semuanya supaya tidak merugi di kemudian hari. Lakukan semuanya bahkan seperti untuk Tuhan. Nah, bagian yang ketiga adalah saya lanjutkan tentang pengharapan orang percaya. Di Kolose 3 ayat 1 dikatakan, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Yesus kan sudah duduk di sebelah kanan Allah sekarang kan? Nah, kita justru harus menginginkan perkara-perkara surgawi itu. Tadi saya sudah bacakan di ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, bahasa terjemahan lain dikatakan seperti ini. Karena di dunia ini, saya baca dulu terjemahan baru. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena di dalam dunia ini, hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup seperti itu. Dan roh kita sudah bersama-sama dengan Kristus di surga, di mana dia hidup bersatu dengan Allah. Jadi, kan nanti dikatakan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus bangkit dari kematian, kan ketika dia bangkit, orang-orang kudus juga kan bangkit dari kubur kan. Nah, sama. Ketika nanti di ayat 4 saya baca. Apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan dirinya kelak, kamu pun juga akan menyatakan diri bersama-sama dalam kemuliaan. Bahasa terjemahan lain dikatakan seperti ini. Sumber hidup kita yang sebenarnya adalah Kristus. Jadi pada waktu Allah memperlihatkan raja kita kepada semua orang, raja di sini adalah huruf besar adalah Yesus, kita juga akan ikut diperlihatkan bersama dengan dia di dalam cahaya terang kemuliaannya. Jadi nanti ketika Yesus datang, nah hidup kita ini kan memang beberapa hamba Tuhan katakan bahwa kita adalah generasi yang paling mungkin melihat Yesus datang kembali. Nah, tapi kita kan nggak tahu usia kita. Jangan-jangan kita dipanggil terlebih dahulu gitu. Nah, tapi kalau memang masa itu terjadi, kita melihat Tuhan, maka ketika Yesus menampakkan diri, anaknya itu, sang raja itu diperlihatkan oleh Bapa, maka kita juga akan bersama-sama dengan dia. Jadi hidup kita tersembunyi artinya belum kelihatan sekarang. Tapi di alam roh sebetulnya kita akan nanti bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau baca kisah tentang ketika Yesus bangkit, lalu orang-orang kudus bangkit dari kubur kan, itu kan wow banget. Coba kalau kita salah satu dari antara itu ya. Tapi kan nggak mungkin, karena kita belum ada pada waktu itu. Tapi kalau memang seperti yang dikatakan beberapa hamba Tuhan bahwa ini kita adalah di zaman akhir, di mana kita adalah orang-orang yang generasi yang paling mungkin melihat Yesus kembali. Nah, kalau hidup kita tetap di dalam Tuhan, kita hidup dalam hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita bangun intimacy with God, kemudian kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam keagungan dan kemuliaan. Itu pengharapan yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan seperti apa nanti sensasinya kalau itu terjadi. Kita melihat Tuhan, Yesus yang adalah Raja itu menyatakan dirinya tentu di dalam tubuh kemuliaan kan, bukan di dalam tubuh ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu, tapi di dalam tubuh kebangkitan, di dalam tubuh kemuliaan.
Maka karena surga, di dalam surga tubuh dan darah tidak mendapat bagian, maka kita pun akan diubahkan supaya bisa sama masuk pada dimensi itu. Kita akan diubahkan, roh kita akan diubahkan, kita akan diubahkan menjadi tubuh rohaniawan, rohaniah, ya, bukan rohaniawan ya, rohaniah, menjadi tubuh rohani, menjadi tubuh rohaniah yang sifatnya rohani. Dan itu akan terjadi karena firman itu kan ya dan amin. Nah, jadi kalau orang sudah memahami janji yang besar ini, mestinya tetap teguh di dalam iman. Mestinya bersungguh-sungguh semakin mendekatkan diri, merasakan Tuhan, mengenal Tuhan dalam kehidupannya, menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Oh ya, di sini juga saya tambahkan apa yang saya uh, sampaikan kemarin pada uh, uh, pengharapan orang percaya pada bagian pertama. Di situ saya katakan tentang menemukan uh, mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi di sana kemarin saya lupa katakan bahwa menemukan panggilan hidup secara pribadi dalam Tuhan itu tahap lanjutan. Tetapi yang pertama yang secara umum kita bisa lakukan adalah menemukan kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Hal apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Ya, seperti kita bertekun dalam membaca firman-Nya, kita berdoa, kita memuji Dia, hidup benar, hidup dalam ketaatan, itu kan kehendak Tuhan semuanya. Nah, jadi kalau kita hidupi ini, hidup dalam praktek hidup kita, melakukan kehendak Tuhan, membaca firman-Nya, memuji menyembah Dia, menaati Dia, bersekutu dengan Dia, saling mendoakan. Praktek hidup seperti ini yang akan melayakkan kita nanti. Ketika Raja itu datang, kita kan nggak tahu Dia kapan datang. Bahkan tadi saya katakan kita bahkan nggak tahu, jangan-jangan kita yang dipanggil duluan. Tuhan hanya berkata berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu waktu dan harinya. Nah, jadi bersukacitalah atas pengharapan ini. Nggak akan ada yang bisa sebanding dengan ini. Siapa yang bisa menciptakan pengalaman yang luar biasa seperti ini nanti? Kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah, tubuh rohani. Dan siapa yang bisa mengalami ini di dunia ini? Karena kekayaannya, karena popularitasnya, nggak ada. Tapi kita yang sudah dipilih dan dikasih oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, memiliki janji ini. Asal saya baca di ayat 5. Dikatakan seperti ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa itu nanti ketika Tuhan datang, Yesus datang menampakkan diri, kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang bisa masuk ke dalam dimensi kerajaan surga itu. Ini yang harus ditanggalkan. Ini lanjutan dari yang ayat 4. Yang tadi kan ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5, judulnya manusia baru. Karena itu, untuk tujuan itu, supaya nggak terhalang dengan itu semuanya, dikatakan seperti ini, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam seperti itu, boro-boro mau bertemu dengan Tuhan, yang ada kita akan dimurkai. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ayat 8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar
dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, untuk benar menurut gambar haliknya. Nah, jadi kapan terjadi proses pembaharuan yang terus-menerus? Ketika kita melakukan bagian kita, terus melatih diri kita untuk beribadah, harus menyangkal keinginan daging, hawa nafsu. Dan menurut kesaksian hidup saya, salah satunya latihan untuk memperbesar kapasitas penguasaan diri adalah berpuasa, sehingga kita bisa terlatih untuk menguasai hawa nafsu terhadap makanan dan minum, juga termasuk ke dalam hawa nafsu yang lain seperti amarah, geram, kejahatan, menguasai diri untuk tidak balas kejahatan dan kejahatan. Jadi kalau orang Kristen yang belum terjaga perkataannya, mulutnya belum terjaga dalam berkata-kata, berarti dia kan belum manusia baru, masih manusia lama. Untuk kita layak dalam pengharapan ini, seperti judul tadi saya bacakan, harus menjadi manusia baru dan harus terus diperbaharui. Kapan itu terjadi? Ketika kita terus mau dimurnikan oleh firman Tuhan. Kita dimurnikan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, oleh persekutuan dengan Roh Kudus, ketika berpuasa, dan terus memaksakan diri dalam ketaatan. Kita harus juga berlatih untuk menguasai amarah, kegeraman, kejahatan, fitnah. Jadi kalau orang Kristen masih suka menggosip, menghakimi, memfitnah, membalas yang jahat dengan yang jahat, gak pantas untuk berharap akan pengharapan yang luar biasa ini. Nah, jadi kita perhatikan ini, kita aminkan untuk pengharapan itu, tetapi kita punya tanggung jawab. Gak pasif aja terima janji amin haleluya puji Tuhan, gak seperti itu. Ada harga yang diteruskan dalam surat ini, yaitu kita harus buang segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, apapun bentuknya, keserakahan, ketidakjujuran, kemarahan, kegeraman, fitnah, harus dikuasai semuanya. Nah, inilah yang kalau kita ambil komitmen, kan kita nggak langsung instan menjadi sempurna, tapi by proses, day by day, itu kita akan diubahkan. Harus mengejar kesempurnaan. Sama seperti kemarin kan Paulus katakan bahwa supaya itu yang dikerjakan oleh Paulus, saya baca lagi, itu yang dikerjakan oleh Paulus di Kolose 1 ayat 28 yang kemarin saya bacakan sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap hari kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kita harus mengejar kesempurnaan itu dalam hidup kita. Gak mungkin terjadi dalam satu hari, satu minggu. Bahkan di waktu yang lalu saya katakan, orang kalau mau berubah karakter itu sukar. Itu kenapa? Tak jarang orang Kristen gak berubah sampai ke liang lahat, ke liang kubur, gak berubah. Karena berubah karakter itu butuh harga yang besar, butuh effort yang besar. Harus betul-betul rela dikulitin gitu ya, rela direndahkan, harus siap dibentuk. Nah, kalau berontak-berontak itu nggak bakalan jadi. Nah, padahal supaya kita bisa bersatu dengan yang sempurna itu, yaitu Yesus, kita harus mengejar kesempurnaan itu sekarang. Makanya hal-hal yang daging, yang duniawi, itu harus ditanggalkan. Dan tadi saya ulangi lagi, salah satunya adalah dengan menahan diri terhadap hawa nafsu makan dan minum. Nanti lama-lama kemampuan atau kapasitas penguasaan dirinya akan bertambah, semakin besar, sehingga bisa menanggalkan segala sesuatu yang duniawi. Upahnya nggak tanggung-tanggung, akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, kiranya sharing yang saya bagikan pada kesempatan ini diperhatikan. Saya kemarin kan udah bilang, hanya 2-3 kali saya berbagi sharing. Di hari-hari jedanya itu, selain membaca ringkasan yang dibagikan oleh Bu Lini, waktunya kita merenung. Jadi nggak kayak orang pasif, orang bengang-bengong mau ngapain ya. Waktunya introspeksi diri, waktunya menghidupi firman dan juga memperhatikan apa yang saya bagikan supaya hidup kita berubah gitu ya.
Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat atau saudara yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau, ku puji Engkau.